Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aulia Lubis, NIM 1843146. Pada video kali ini saya akan membahas tentang business plan. Jadi, business plan ini adalah sebuah dokumen tertulis yang disiapkan usaha untuk menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Business plan adalah dokumen yang disediakan oleh entrepreneur sesuai pula dengan pandangan penasihat profesionalnya yang membuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan atau sebuah potensi profit yang akan didapat. Isinya itu mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan, dan posisi pasar dari perusahaan. Business plan ini uh, berisi tentang neraca profit, neraca perusahaan, proyeksi aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang, dan juga membuat pandangan dan ide dari anggota tim manajemen. Hal ini menyangkut strategi tujuan perusahaan yang hendak akan dicapai. Jadi tujuan adanya business plan itu yang pertama ada membantu kita agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Yang kedua itu ada alat untuk mencari dana. Karena dengan bisnis plan ini atau proposal yang kita ajukan akan membuat kita mencari dana yang lebih gampang dan dapat mengatur keuangan dan berhasil dari dalam bisnis. Ketiga yaitu sarana komunikasi bisnis untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat yaitu mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya. Sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima yaitu ada membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Yang keenam yaitu ada terakhir itu sebagai bahan penyusunan strategi dan juga evaluasi bisnis. Jadi itulah tujuan dari business plan. Selanjutnya itu ada tujuan utama yang disiapkan business plan. Yang pertama yaitu jadi bisnis ini merupakan satu blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis dan akan menolong kita tetap kreatif konsentrasi pada tujuan yang akan ditetapkan. Yang kedua yaitu merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Yang ketiga yaitu sebagai alat komunikasi untuk menarik orang lain, memasok, konsumen, penyandang dana. Dengan adanya bisnis plan ini akan membuat tujuan kita yang akan bermulai bisnis ini akan mencapai tujuan. Yang keempat itu ada sebagai jika bisnis plan itu akan membuat Anda sebagai manajer karena dapat mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia persaingan, membuat promosi sehingga lebih efektif. Kelima yaitu membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya. Itu apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi ada 5 tadi alasan mengapa kita harus mempersiapkan bisnis plan ini. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang diperhatikan dalam membuat bisnis plan, yaitu pertama ada nama perusahaan, ada lokasinya, ada komoditi yang akan diusahakan, ada konsumen yang dituju atau target pasar kita, pasar yang akan dimasuki, partner yang ajak kerjasama, personel yang dipercaya, modal, peralatan, serta promosi. Itulah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu bisnis plan ini. Karena sesuatu bisnis plan ini jika tidak sesuai, maka orang tidak akan tertarik jika kita akan melakukan pencarian dana. Nah, selanjutnya itu ada beberapa hal yang perlu dituliskan dalam bisnis plan. Yang pertama yaitu misi bisnis. Karena kita memulai bisnis ini kita pasti ada tujuan. Pertama tujuan utama kita memulai bisnis yaitu mencari untung atau mencari profit. Karena tidak ada orang memulai bisnis tanpa mencari profit. Yang kedua yaitu ada ringkasan efektif. Yang ketiga penawaran produk atau jasa. Yang keempat ada target pasar. Nah, jadi dalam bisnis plan itu kita perlu membuat target pasar kita. Contohnya seperti kita mahasiswa, target pasar kita itu juga mahasiswa dengan harga yang lebih minim, maka mahasiswa akan tertarik. Yang kelima itu marketing plan.
Yang keenam yaitu ada analisis industri dan tingkat persaingan. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Nah, kelemahan dari bisnis dari usaha-usaha yang ada sekarang ini yaitu laporan keuangan mereka tidak sesuai dengan standar akuntansi yang untuk standar akuntansi yang diberikan oleh standar akuntansi. Dan kebanyakan orang-orang bisnis ini membuat pencatatan keuangannya itu secara tradisional karena karena tujuan dari laporan keuangan ini yaitu agar usaha ini dengan bisnis ini kita terpisah keuangannya sehingga tidak ada campur aduk antara duit pribadi dengan duit perusahaan. Karena jika tergabung, maka kita tidak tahu seberapa besar untung yang akan kita dapat. Yang kedelapan yaitu ada resume of company principal, yang kesembilan ada penawaran, yang kesepuluh lampiran. Itulah hal yang perlu diteruskan dalam bisnis plan. Saya menyinggung dikit tadi tentang laporan keuangan. Jadi yang mau sadar akuntansi tentang UMKM ini ada diberikan oleh IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, di mana standar keuangan yang diberikan ini tergolong rumit bagi orang yang akan memulai, tetapi harus kita pelajari karena tujuan utamanya itu agar ada pemisah antara duit pribadi dengan duit usaha. Lalu business plan ini dibuat harus berdasarkan ide pokok atau ide kreatif kita, karena tidak bisa kita memulai usaha tanpa ada suatu observasi di pasar apakah usaha apa yang tepat kita laksanakan. Sekian video tentang business plan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.